Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bahwa Prabowo juga memang harus lepas dari iklim Jokowi. Bagaimana cara lepasnya? Ya reshuffle kabinet. Ya persilahkan aparat penegak hukum untuk memeriksa Jokowi. Kan begitu. Ini disampaikan oleh Deddy Kurnia bahwa Prabowo harus menjaga marwah pemerintah dengan melakukan reshuffle kabinet. Begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Termasuk untuk menyelesaikan persoalan dengan Amerika ini. Perang dagang ini yang mau tidak mau walaupun kecil dampaknya, tapi tetap dahsyat gitu. Bagaimana tidak pabrik-pabrik yang mengekspor selama ini ke Amerika bisa jadi tutup, PHK itu. Puluhan ribu lagi nanti di PHK. Repot juga itu. Tetap fokus pada ijazah palsu. Ya, ini justru menjadi ruang gitu. Dengan kabar-kabar ijazah palsu yang semakin menguat, maka saya kira Pak Prabowo tentu kita berharap memberikan ruang aparat untuk segera memeriksanya. Ijazah Jokowi ada 2, bergerak Dr. Andes dan insinyur. Semua ada di jok mobil SMK yang goib. Tapi bisa dilihat oleh orang-orang PSI ya. Yang kita anggap goib itu mereka bisa lihat. Nah termasuk ini, hadapi kebijakan Trump, Prabowo perlu rombak kabinet. Ya terutama kalau konteks ini ya Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, saya kira ini yang disampaikan oleh kabar dari RMOL ini, dari Jamaluddin Ritonga, agar persoalan keuangan dan perdagangan bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Maka persoalan Joko Widodo ini tidak akan selesai kalau aparat penegak hukum tidak bergerak untuk memeriksanya. Seperti tayangan di sini juga, tambahannya kan sudah banyak. Ada metode ELA, ada metode deep face, ada metode itu platform-platform AI yang bisa membongkar kejanggalan-kejanggalan Jokowi dan sudah versi media sosial. Tinggal sekarang yang ditunggu adalah
bagaimana pergerakan dari aparat hukumnya, kan begitu. Seperti yang tampak di sini, foto-foto wisuda Fakultas Kehutanan tahun 85. Ada Harimau Yono yang tadi ditandai bulat, ya. Kemudian ada kawan-kawannya yang lain. Di sini Pak Jokowinya nggak ada. Jadi foto Jokowi wisuda hanya ada di jajaran yang banyak kita lihat selama ini. Yang itu kemudian diasumsikan juga mengandung kejanggalan, ya. Sebenarnya tidak ada Jokowi di situ. Kurang lebih begitulah ya, asumsi-asumsi yang berkembang hari ini. Kita lihat bagaimana Harimau Mulyono almarhum ini mantan suami, bukan mantan ya, suaminya Idayati, yang hari ini menikah dengan Anwar Usman. Ini selalu mendampingi Joko Widodo di setiap acara-acara penting di Solo mungkin sebelum Jokowi menjadi wali kota dan setelah menjadi wali kota, ya. Tapi di sini tidak ada foto Jokowi. Aneh bukan? Dolar menyentuh 170.000. Ya, betul. Hari ini tadi pagi kita dengar sudah menyentuh 17.000. 17.000 seingat kita itu ada di tahun 1998. 1997 saat krisis moneter. Tentu kita tidak berharap krisis moneter terulang ketika rupiah jatuh ke angka 17.000, bahkan beberapa ekonom mengatakan ini akan menyentuh angka 20.000, makin mengerikan. Bagaimanapun ini akan berdampak pada harga-harga yang semakin mahal. Tempe yang biasa kita makan hari-hari itu kita impor dari Amerika. Bahan-bahan terigu kita impor gandumnya dari Amerika salah satunya. Tentu masalah besar. Maka sumber masalahnya harus diselesaikan dulu. Siapa? Ya Joko Widodo. Dan begitu ya. Nah, bahasa netizen ini ceboker. Buzzer Jokowi yang terus-menerus melakukan pembelaan membabi buta yang justru semakin menampakkan kejanggalannya. Ya, orang-orang PSI. Tapi ini ada sedikit kabar menarik dari PSI bahwa PSI ini sebetulnya sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi baiknya, ya. Jadi PSI hari ini adalah sisa-sisa PSI yang siap melakukan para cebokor-cebokor kepada Jokowi. Kurang lebih begitu potret dari media yang kita simak hari-hari ini. PSI saatnya bergerak tolak politik dinasti yang membunuh demokrasi, katanya. Gaya-gayaan PSI sok demokratis, di internal partainya saja tidak demokratis. Kita dengarkan ini salah satu dari orang penting PSI, ya. Anda saat itu adalah di PSI. Dan sekarang Anda sudah keluar dari PSI. Sudah, Pak. Jadi ada juga ya orang yang keluar dari PSI. Banyak, Pak. Oh, banyak. Jadi ada teman-teman itu yang memang keluar ya dulu bareng-bareng. Ada Asmi Abu Bakar, sekarang di PDIP. Michael Sianipar, sekarang di Perindo. Saya sendiri di Nasdem. Kita ini ya ada teman-teman yang sering ngobrol lah dulu. Ya, Guntur Romli juga ada. Romli pindah ya. juga. Jadi banyak juga ya orang PSI yang keluar. Ini teman-teman saya Pak. orang PSI malah tunjukin. PDIP banyak yang keluar. Kombinasi dari semua itu, Pak. Memang kan Ketua Dewan Pembina itu punya otoritas tunggal. Dia begitu masuk Dewan Pembina, itu nggak bisa diganti kecuali dia mundur atau meninggal. Seumur hidup begitu? Seumur hidup. Itu bukan demokrasi dong kalau begitu? Memang tidak demokratis dari sisi itu. Agak sedikit oligak gitu. Anda saat itu adalah di PSI. Ya. PSI. Ini saya kira salah satu bukti bahwa PSI yang digadang-gadang sebagai partai anak muda yang mengadopsi istilah Jokowi kemarin, partai super terbuka, tapi buktinya semua dalam kendali Dewan Pembina. Dewan Pembina kalau nggak salah namanya siapa? Giovanni, ya. Tokoh Golkar, salah satu tokoh Golkar yang kemudian mendirikan PSI dan bermukimnya di Singapura gitu. Ya, kita lihat memang bukan hanya PSI, sebetulnya banyak partai-partai politik yang membuat kita miris. Garda terdepan dari proses demokrasi Indonesia ternyata di proses yang terjadi secara internalnya sangat tidak demokratis, seperti perusahaan saja, ya. Semua tergantung pemilik perusahaan. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah maju pun melalui proses-proses yang profesional, tapi partai sendiri saya kira banyak yang tidak. Itu gimana
yang punya partai, begitu ya. Ya, agak sulit kita harapkan, tapi tidak boleh putus asa. Kita terus menjadi pilar keempat demokrasi, media yang terus menyorot, yang terus berharap dan berupaya untuk meningkatkan partisipasi publik. Semakin tinggi partisipasi publik, saya kira proses-proses demokrasi semakin bisa dikendalikan. Kita harus optimis di wilayah itu ya. Dan kabar yang tak kalah menarik adalah, ya ini masih berkaitan dengan Jokowi tentu ya, ada kabar IKN diserang tikus. Alasannya tentu ada, sudah disiapkan, dahulukan hutan sehingga banyak sarang tikus. Katanya begitu. Tapi yang menarik, tikus inilah yang sering diprofilkan sebagai seorang koruptor ya, tikus-tikus berdasi. Yang terus semakin banyak. Hari ini Pak Prabowo sudah mengambil inisiatif untuk memberantas, dan kita tunggu terus aksi-aksinya. Tapi menarik ketika kita mendengar bahwa IKN sekarang diserang oleh tikus. Kalau politik diserang oleh politikus, para koruptor, kalau IKN-nya oleh tikus beneran. Apakah ini gambaran bahwa IKN juga tentu tidak bisa dilanjutkan karena dana hari ini harus diprioritaskan pada makan bergizi gratis, pada penanganan orang-orang ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan yang di PHK, pada orang-orang fresh graduate yang sulit mencari kerja, dan banyak lagi persoalan bangsa hari ini yang harus lebih diprioritaskan dibandingkan menyelesaikan IKN. Maka tentu kita berharap ya, cara-cara Prabowo merangkul Megawati ini bisa dilanjutkan, dan nggak apa-apa kalau efeknya membuat Jokowi semakin ketar-ketir, bahkan mungkin akan mengasingkan diri. Tapi sebelum mengasingkan diri, ya masuk dululah proses persidangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.